Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik, Sir. Alhamdulillah. Jadi senang sekali berjumpa lagi dengan anak-anak semuanya. Di pagi ini kita akan masuk kepada topik baru mengenai kelarutan garam sukar larut. Tapi alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga Allah memberikan berkah di setiap aktivitas kita. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Jadi pagi ini, Nak, kita akan masuk ke subtopik larutan garam sukar larut, subtopik baru. Jadi dalam mempelajari ini saya harapkan nanti tidak juga melupakan materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Oke, ada beberapa indikator pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai setelah pembelajaran ini berlangsung, yaitu yang pertama, siswa dapat menentukan S. S itu simbol dari kelarutan ya, dari garam dalam air, menggunakan pelarut air. Kemudian siswa dapat menentukan KSP dari kelarutan garam dalam air. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan hubungan antara kelarutan dengan KSP, dengan pelarut air ya. Jadi nanti bentar lagi ketahuan apa yang dimaksud dengan KSP itu. Next. S yang tadi yang saya sebutkan itu merupakan singkatan dari solubility. Ya, dalam bahasa Indonesianya itu adalah kelarutan. Istilah kelarutan atau solubility itu digunakan untuk menyatakan jumlah maksimal zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Jadi nanti akan diketahui berapa jumlah pelarut, akan diketahui pula jumlah zat terlarutnya. Kelarutan khususnya untuk zat yang sukar larut ya, dinyatakan dalam satuan mol per liter. Ini merupakan satuan molaritas ya, sama seperti waktu kita pernah belajar mengenai laju reaksi dulu, mengenai molaritas. Jadi satuannya sama, simbolnya pun sama, yaitu M untuk satuannya, sementara untuk variabel kelarutannya itu S. Ini hanya variabel ya, bisa jadi nanti kita ubah-ubah. Ini variabel yang disepakati sejauh ini, yaitu S. Oke, kemudian inilah yang dimaksud dengan KSP tadi. Kalau kita bahasa Indonesia kan itu tetapan hasil kali kelarutan, ya. Jadi kalau dalam suatu larutan jenuh, elektrolitnya sukar larut, maka akan terdapat kesetimbangan ya terjadi ya. Zat padat yang tidak larut menjadi ion-ionnya. Jadi ada yang menjadi kation, ada yang menjadi anion. Seumpama garam yang kita mau larutkan tadi, walaupun dia sukar larut itu adalah variabelnya MXAY ya. Ini langsung dikasih simbol padatan ya, artinya mengendap dia ya. Waktu dimasukkan dalam air dia akan terurai. Sedikitnya menjadi kationnya yang berpangkat positif ini beserta anionnya. Nah, ini kan dikondisikan saja ya, X-nya itu apa? Di garamnya X-nya itu merupakan indeks, waktu dia berion dia menjadi koefisien. Di garamnya Y-nya itu indeks Si-A, waktu dia berion menjadi koefisien Si-A, dan seterusnya ya. Karena zat padat tidak mempunyai molaritas, maka tetapan kesetimbangan reaksi di atas hanya melibatkan ion-ionnya saja. Jadi yang ruas kiri panah ini nggak kita perhitungkan lagi waktu menghitung KSP. Yang kita perhitungkan cuman konsentrasi kation beserta anionnya. Ya, inilah yang disebut dengan KSP.
Jadi bisa juga saya lisankan begini, KSP itu adalah tetapan hasil kali kelarutan ion-ion elektrolit pada keadaan tepat jenuhnya yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Ya, bisa saya lisankan seperti itu ya, apa yang dimaksud dengan KSP. Waktu kita buat menjadi perumusan, maka KSP itu sama dengan kationnya, pangkat koefisien ya. X-nya ini tadi koefisiensi kation M. Maka menjadi pangkat dia waktu menjadi rumus. Kemudian Y ini juga koefisiensi A, dia akan menjadi pangkat waktu kita buat dalam rumus. Oke, kita masuk ke hubungan kelarutan dengan tetapan hasil kali kelarutan. Ya, ini akan ditunjukkan beberapa variabel. Jadi biasakan saja untuk mengenali variabel ya, sambil dipahami pelan-pelan. Oleh karena kelarutan dan KSP sama-sama dihitung pada larutan jenuh, ya, maka antara S dan KSP ada hubungan yang sangat erat. Jadi nilai KSP ada keterkaitannya dengan nilai S. Ya. S ini singkatan dari solubility tadi ya, jangan lupa. Secara umum hubungannya dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi kita uraikan dulu garamnya menjadi kation dan anionnya. Oke. Kemudian kalau diketahui di sini konsentrasi si garam itu sebagai S, maka konsentrasi si kationnya itu merupakan perkalian dengan koefisiennya. Ini dapatnya dari perbandingan koefisien ya. Jadi koefisien si A dibagikan dengan koefisien si garam dikalikan dengan konsentrasinya. Makanya dapatnya XS. Kan koefisien si garamnya 1 nih ya. Begitu juga untuk yang anion si B. Dapat konsentrasinya seperti itu. Maka waktu kita mau menghitung tetapan hasil kali kelarutannya, tinggal mengkalikan konsentrasi elektrolitnya, kation dan anionnya yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing, yaitu X dan Y. Ya. Alhasil nanti kurang lebih bisa diambil kesimpulan KSP nanti sebagai berikut. Supaya jelas, marilah kita masuk ke contoh. Oke, jadi paling tidak kalian sudah paham tadi ya, apa yang dimaksud dengan kelarutan, apa yang dimaksud dengan tetapan hasil kelarutan. Jadi di sini kita mau menghitung harga tetapan hasil kali kelarutannya ya. Kelarutannya untuk AgIO3 ini dikasih tahu seperti ini. Perhatikan lambang ini perkalian ini ya, pangkat ya, pangkat kali pangkat ini ya. Berarti 10 pangkat minus 6. Kalau di kalkulator gitu ya. Nah, ini penyelesaiannya kita mulai dari menguraikan garamnya. Ini ya. AgIO3. Karena ini berbentuk endapan garam yang suka larut, maka kita buat S di sini. Kemudian kita buat panah dua arah. Kation yang terbentuk apa? Ag plus. Karena dia sudah berion, maka bentuknya itu AQ ya, larutan. Kemudian anionnya apa? IO3 min. Karena ini juga berupa ion, maka fasenya AQ dalam larutan ya. Sudahkah setara dengan koefisiennya? Sudah. Ini kelarutannya dikasih tahu S tadi ya, simbolnya ya. Ini bisa kita buat sebagai S. Ini berarti jadi apa nak? Pakai perubahan koefisien? Gimana cara ngitungnya? Gimana? Gimana ini? Jadi konsentrasi si Ag plus sama dengan koefisien si Ag plus dibagikan yang diketahui kan AgIO3 ya. Berarti dibagikan dengan koefisien si AgIO3 dikalikan dengan konsentrasi si AgIO3. Konsentrasinya di sini kan disimbolkan dengan S ya. Berarti ini juga S ya. 1/1 dikali S. Maka di sini juga S. Paham ya? IO3 nya bagaimana? S juga.
Dengan pakai kayak gini juga perbandingan koefisien. Oke, kalau tidak paham ini keterlaluan ya, karena ini hanya mengulang materi kelas 10. Jadi saya akan lanjutkan. Untuk menghitung KSP si garam yang sukar larut AgIO3, maka kita kalikan konsentrasi kation, pangkatkan koefisien. Dengan anion, pangkatkan koefisien. Koefisiennya kan masing-masing 1 nih kan. Akhirnya di sini tidak kita tulis. Karena pangkat 1. Jadi KSP-nya jadi gimana? KSP-nya itu merupakan S kuadrat ya. Jadi S yang kita ganti. Kita substitusikan angkanya aslinya. 2 kali 10 pangkat minus 6 kita kuadratkan. Berapa hasilnya ini? Berapa hasilnya nak? 4 kali 10 pangkat minus 24. 4 kali 10 pangkat minus 12. Nah, satuannya mengikuti dengan pangkat ini ya nak. Saya tandai ya, satuannya mengikuti pangkat ini ya. Jadi satuannya tadi kan molaritas. Karena dia S kuadrat, makanya pangkat kuadrat gitu ya. Paham ya sampai sini ya? Paham sampai sini? Nah, ini kalian boleh gunakan persimbolan atau variabel S. Boleh langsung kalian gunakan angkanya, sama aja ya nanti ya. Hasilnya sama aja kok. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Kalau kita gunakan angka pun nanti waktu kita substitusikan di sini kan sama juga dia. Ini jadinya sama ya. 2 kali 10 pangkat minus 6. Ini juga 2 kali 10 pangkat minus 6. Kita kuadratkan. Begini. Oke, silakan di screenshot. Sudah? Udah, Sir. Kalau sudah, lanjut. Soal selanjutnya. Ini KSP-nya yang dikasih tahu. Yang dia tanya adalah kelarutannya. Berarti dibalik ya. Dibalik cara kerjanya dari yang tadi. Penyelesaian. Nah, kita mulai tetap dari menguraikan garam yang sukar larut itu menjadi kation dan anionnya, yaitu 2Ag+ ditambah S2-. Ini ya. Nah, kalau ini kita buat persimbolannya itu adalah S, maka ini jadi berapa, nak? Untuk konsentrasi Ag-nya bagaimana jadinya? 2S. Nah, ini jadinya 2S. 2S. 2 per 1 kali S. Jangan terbalik. Jadinya, saya ulangi. 2 koefisien CAG karena dia yang ditanya. Per 1 koefisien Ag2S karena dia yang diketahui, dikalikan dengan S, konsentrasi yang dikasih tahu. Dapatnya? 2S, Sir. Ya, 2S. Bagaimana dengan konsentrasi si S2-? S, Sir. Nah, karena koefisiennya sama ya, artinya dia S. Oke, kita rumuskan KSP si Ag2S. Jadinya, konsentrasi si Ag plus pangkat berapa? Pangkat berapa? Nah, pangkat 2. Koefisiennya 2 ya. S2-. Pangkat berapa? 1. Nah, 1. Oke. Ini ya. Jadi, oke, spidol merah saja. Ini kita lanjut KSP si Ag2S. Ini kita substitusi. Ini jadinya apa tuh? 2S pangkat 2 kali S. Jadinya tadi KSP Ag2S jadi gimana? Ini 4S pangkat 3. Nah, 4S pangkat 3. Ini ya. Sudah benar ini? Oke, sekarang permasalahannya dia mempertanyakan S-nya berapa? Dengan cara dibalik ya. Jadi kalau rumus ini kita balik jadi S-nya aja di ruas sebelah kiri, bagaimana nak? Kalau tinggal S aja di ruas sebelah kiri, ini kita susun ulang rumusnya jadi gimana? 10 pangkat min 49 dibagi 4 akar dari 1/3. Dari rumus ini dulu, dari rumus ini. Berarti akar 3 ya. Akar 3 Yes. dari
KSP siapa? AG2S dibagikan dengan 4. 4. Betul ini Daeng ya? Betul, Sir. Oke. Kalau salah koreksi. Jadi tinggal kita substitusikan nilainya. S sama dengan akar pangkat 3 dari, ini bantu saya ngitung ya. 10 pangkat minus 49 dibagikan dengan 4. Ayo, bantu saya ngitung. Jadi berapa? Bantu saya ngitung. Ayo, berapa nak? 2,5 pangkat min 49, Sir. Kok masih min 49? Hasil akhir terus. 2,5 kali 10 pangkat min 50, Sir. Ya. Berapa nak dapatnya? Berapa dapatnya Daeng? 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 Uni tadi berapa Uni? 2,5 kali 10 pangkat min 50, Sir. Loh, kok min 50? Ini kan di akar 3 kan? Ayo. Masih dibantu pakai kalkulator loh. Daeng berapa Daeng? Ini jawabannya ya. 6,3 kali 10 pangkat minus 17. Koreksi kalau salah ya. Ini satuannya M. Karena dia cuma klarutannya aja. Silahkan di screenshot. Sudah? Sudah, Sir. Oke, kalau sudah, ini ada beberapa latihan nak. Kita kerjakanlah contoh yang lain ya. Yang nomor 3 ini aja ya, kita kerjakan ya. Nomor 3 ini agak panjang, jadi kita kerjakan di sini saja. Di tempat kosong ini kita mulai dengan menguraikan garamnya. Garamnya apa? Nomor 3 itu Ca CO3. Nampak ya nak? Ini akan terurai menjadi Ca2+ ditambah dengan CO32-. Ya? Itu dari mana Sir 2+ sama 2- nya? Ingat kembali masalah tata nama kation dan anion. Kan udah pernah saya suruh kalian tulis ulang, kemudian diingat cara penulisan ion beserta nama-namanya. Oke, jadi agak ada iklan yang baru lewat, tapi semoga itu tidak mengganggu pembelajaran kita. Kita lanjut nak ya. Ini KSP-nya juga dikasih tahu. Dia nanya sekarang lebih detail berapa gram garam yang terdapat dalam 500 mili ini. Lebih detail dari soal yang baru saja kita kerjakan. Maka kita mulai dari menentukan kelarutannya dulu ya. Kita buat misalnya ini tetap variabel yang kita gunakan untuk kelarutan itu adalah S. Ya, berarti untuk kationnya ini apa? Untuk kationnya ini berapa S? Dengan menggunakan perbanding koefisien 1 kali S. 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 Yang CO32- S. S juga. Maka KSP-nya jadinya S pangkat 2, Sir. ya S pangkat 2. Oke, kalau S-nya aja jadi berapa nih? Jadi 5 kali 10 pangkat minus 5, paham?
Paham? Ya. S itu sama dengan M sama dengan mol per volume per liter ya. Jadinya mol itu bisa kita pecah. Jadinya gram per mr per volume. Nah, yang ditanya adalah si gram. Gram ini yang ditanya. Ini yang ditanya ya. Jadi kita pindahkan kemari ya. Berarti saya tulis ulang ya. Molaritasnya atau si S itu adalah gram per mr per volume. Molaritasnya kita dapat 5 kali 10 pangkat minus 5. Gramnya yang ditanya ya. Yang ini mr-nya berapa ini nak? 100 ya. Ini 100 dikali, kalau 500 mili kita ubah menjadi konversi menjadi liter berapa nak? 0,5. Separuh ya. Separuh liter ya. 0,5. 0,5 ya. Jadi ini kali 0,5. Berapa gram ini nak? Ayo bantu saya berhitung. Berapa gramnya? Ini dengan ini habis limpul. 10 pangkat min 4. Hah? 25 kali 10 pangkat minus berapa? 4. Minus berapa, Dai? Minus berapa? Minus 4 ya? Kalau salah koreksi ya. Nah, gitulah caranya kurang lebih. Tinggal kalian kerjakan soal ini dalam buku catatan kalian ya sebagai latihan ya. Soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 dan seterusnya. Oke. Kita ambil kesimpulan dulu untuk sementara. Bisa diambil kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Kesimpulan untuk sementaranya ya. Nanti bisa berkembang. Nanti perhitungan KSP itu bisa dengan menggunakan rumus ini. N kurang 1 dipangkatkan S pangkat N kurang 1. Tunggu ya. Oh sorry. Silap sedikit. Ini saya hapus sedikit. N pangkat 1, N kurang 1 pangkat N kurang 1 kali S pangkat N. Oke, ini ada keterangannya. Kalau N itu merujuk kepada jumlah ion. Kalau S itu singkatan dari apa tadi nak? Solubility ya, atau kelarutan. Ini satuannya M ya. Oke. Kalau KSP tadi apa nak? Ini adalah tetapan hasil kali kelarutan. Oke. Nah, tapi ada syaratnya ya. Ada syaratnya. Syaratnya adalah yang pertama pelarutnya itu harus air. Pelarutnya itu harus air. Yang kedua, salah satu ionnya itu memiliki koefisien 1. Oke, kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh untuk kesimpulan seperti ini. Hitunglah konsentrasi ion perak mana yang cocoknya dari soal yang tadi. Oh ini aja, ini enak. Ag2CO3. Kita ambil contohnya itu adalah
apa tadi? Ag2CO3. Pertanyaannya, tentukan nilai KSP ya. Tentukan nilai KSP. Jadi cara pengerjaannya sama. Kita mulai dari menguraikan garamnya menjadi kation dan anionnya. Oke. Kemudian kita buat variabel permisalan. Kalau ini S, ya, berarti ini menjadi 2S. Ya, ini menjadi S. Oke. Nah, jumlah ionnya berapa ini, Nak? Ion itu penjumlahan koefisien dari ion-ionnya ya. Ini ditambahkan dengan nilai di sini, itulah yang menjadi si N. Berarti N-nya berapa? 2 tambah 1? 3 ya. Maka coba kita buat KSP sama dengan N kurang 1 dipangkatkan N kurang 1 dikali S pangkat N. Jadinya N-nya itu kan 3. 3 kurang 1 berapa, Nak? 3 kurang 1 berapa? 2, Sir. Ini pangkat N kurang 1. 3 kurang 1? 2 ya. 2. S, kemudian N-nya 3. Jadi berapa ini? 4 S pangkat 3. Ini cara mudahnya KSP. Ini. Jadi perhitungan KSP dengan cara ini bisa dilakukan selagi dia menggunakan air dan salah satu ionnya itu 1. Ion siapa yang jumlahnya 1? Ion si CO3 2-. Ya. Jadi bisa kalian lakukan dengan cara ini atau cara manual. Ini bisa dianggap sebagai alternatif ya, alternatif dalam perhitungan KSP. Nah, coba kita buat lagi contoh yang ini. Nah, yang BMN OH 2 kali. Jadi kalau pakai ini, kita buat bagaimana tuh KSP si MnOH 2 kali. Tetap ya, uraikan dulu MnOH 2 kali menjadi kationnya Mn2+ dan anionnya 2OH-. Nah, ini kan salah satu koefisiennya kan 1 ya. Sementara yang lain 2. Ini 1, berarti memenuhi syarat ya. Nih, memenuhi syarat kedua ya. Dan dia menggunakan parut air. Maka KSP-nya bagaimana? N kurang 1. N-nya tadi berapa ini? Jumlah ionnya berapa nih, Nak? 3, Sir. 3. 3 kurang 1, 2. Pangkat 3 kurang 1, 2. S pangkat 3. Jadinya KSP-nya 4S pangkat 3. Ini ya, alternatif cara yang paling singkat ya. Tapi ingat syarat-syaratnya nih. Nah, kalau mau cara yang manual juga bisa seperti tadi. Oke? Bisa ya, Nak ya? Ada 2 cara, ada cara manual, ada cara yang kita simpulkan tadi, cara alternatif. Ini cara manual kita buat. Yang ini cara alternatif. Oke, ini result saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diulang-ulang lagi, Nak, di rumah. Rajin-rajinlah berlatih sehingga lancar mengerjakan soal. Tetap bersyukur kepada Allah. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sir.